Di usia 9 dan 10 tahun ini, perkembangannya sangat pesat. Yang sering kelihatan adalah pada saat orang tua melihat kemampuannya dalam berdebat. Anak-anak usia ini seringkali selalu merasa benar, sudah bisa memahami berbagai sudut pandang, tetapi juga sudah mulai punya musuh bebuyutan atau bahkan punya label-label tertentu dalam pertemanan. Misalnya, semua anak perempuan cengeng atau semua anak laki-laki nakal. Ini bagian yang wajar dari perkembangan anak yang sudah mulai memasuki masa pra-remaja ini. Anak usia 9 dan 10 tahun juga makin akurat secara motorik. Pada saat mereka membuat prakarya, pada saat mereka menggambar, hasilnya jauh lebih detail dan jauh lebih baik. Di usia 9 dan 10 tahun ini, tata bahasanya juga semakin baik, mampu menggunakan struktur kalimat yang kompleks dalam situasi yang tepat. Tetapi di saat yang bersamaan, mereka juga sudah mulai bereksperimen dengan bahasa gaul. Kata-kata yang digunakan hanya di antara kelompok teman usianya atau di lingkungan tertentu. Eksperimentasi juga mulai ditunjukkan anak usia 9 dan 10 tahun dengan alat-alat sehari-hari. Di dapur atau dengan benda-benda baru, itu seringkali menjadi kebiasaan untuk kemudian diteliti dan diuji cobakan. Eksperimentasi dengan bacaan juga mulai dilakukan. Mereka mulai mengenal dan perlu diperkenalkan pada alur cerita yang lebih kompleks dan diajak menganalisa cerita dan bacaan, fiksi maupun non-fiksi dengan lebih mendalam. Di usia 9 dan 10 tahun ini, bukan berarti perhatian orang tua bisa menurun. Banyak rutinitas yang masih perlu dijalankan, termasuk pemeriksaan rutin ke dokter yang seringkali suka dilupakan karena merasa anak sudah tidak membutuhkannya. Di usia 9 dan 10 tahun ini, keterampilan anak pada saat bersosialisasi, berempati pada apa yang dirasakan orang lain juga perlu terus dilatih. Kita perlu mengajarkan anak dan mencontohkan bagaimana mengutarakan pendapat dengan sopan. Dalam perdebatan tidak menyinggung perasaan orang lain dan tetap menghargai apa yang disampaikan. Orang tua menjadi contoh seringkali bukan hanya pada saat orang tua benar, tetapi justru pada saat orang tua bisa mengakui bahwa dirinya salah, pendapat anak mungkin lebih baik, atau bahkan meminta maaf apabila ada kesepakatan yang justru dilanggar oleh orang tua sendiri. Di usia ini, anak perlu berlatih dan mulai menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri, baik masalah yang berkaitan dengan pertemanan atau masalah misalnya ketinggalan pekerjaan rumah. Orang tua tidak perlu mengambil alih, karena di masa transisi menuju remaja ini, kepercayaan diri anak untuk mampu menyelesaikan tantangannya, menyelesaikan permasalahannya adalah modal yang penting untuk tahap perkembangan selanjutnya.